Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Hikmah Wardani dari SMA Negeri 2 Sopeng. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan yang berjudul La Tongko Tongko atau dalam bahasa Indonesia disebut Si Orang Bodoh. Simak baik-baik ya. Alkisah di satu kampung, hiduplah seorang janda dan anak laki-lakinya yang sangat-sangat bodoh. Suatu saat, ketika anak laki-laki ini sudah merasa cukup dewasa, ia tiba-tiba memiliki keinginan untuk beristri. Keinginannya itu pun disampaikannya kepada ibunya. "Ibu, saya ingin memiliki istri." Ibunya pun menjawab, "Carilah, barangkali ada yang menyukaimu." Setelah mendapat restu dari ibunya, La Tongko Tongko segera pergi mencari seseorang untuk dinikahi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang gadis penjual kentang. Maka berkatalah ia, "Hai, gadis cantik, saya akan memperistri engkau." Mendengar kata La Tongko Tongko yang kurang sopan itu, marahlah gadis penjual kentang. Dilemparnya La Tongko Tongko dengan kentang sampai ia terkejut dan berlari pulang. Sampainya di rumah, ia mengadu kepada ibunya. "Ibu, tadi saya bertemu dengan gadis penjual kentang. Tapi saat saya mengatakan saya akan memperistrinya, dia marah lalu melempar kentangnya ke arahku." Ibunya membalas, "Memang setiap orang akan marah jika kau langsung berkata seperti itu. Pergi dan carilah. Jangan sampai tidak ada yang menyukaimu." Mendengar itu, La Tongko Tongko segera pergi dan mencari lagi orang yang akan dinikahinya. Di tengah perjalanan, kali ini ia bertemu dengan seorang gadis penjual kayu bakar. Ia berkata, "Hai gadis penjual kayu bakar, saya akan memperistri engkau." Gadis penjual kayu bakar itu marah mendengar kata-kata La Tongko Tongko. Dilemparnya dengan kayu bakar sampai ia berlari lagi pulang. Kali ini, ibunya tidak ingin banyak bicara. Ia langsung menyuruh La Tongko Tongko pergi lagi dan mencari istri. Saat itu, La Tongko Tongko menuju arah barat kampungnya dan ia masuk ke dalam hutan. Di tengah-tengah hutan, ia bertemu dengan sosok mayat yang diletakkan di bawah sebuah pohon besar. Sepertinya sengaja diletakkan di sana dan tidak dikuburkan. Karena bodohnya tidak ketolongan, La Tongko Tongko berkata kepada mayat itu, "Hei, gadis, saya sangat menyukaimu. Saya akan memperistri engkau." Mayat itu tidak menyahut. Tentu saja. La Tongko Tongko kemudian berkata lagi, "Hei perempuan, sekali lagi saya katakan saya akan memperistri engkau." Ia menunggu jawaban mayat itu, tapi tidak ada. Jadi, dia berkata lagi, "Hei perempuan, sekali lagi saya katakan saya akan memperistri engkau. Kalau engkau tidak menyahut, berarti kau setuju untuk menjadi istriku." Setelah lama menunggu dan mayat itu tidak juga memberi jawaban, akhirnya La Tongko Tongko segera mengangkatnya dan membawanya pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, ia pun meneriaki ibunya yang sedang menumbuk padi di belakang rumah. "Ibu, ibu, saya sudah mendapatkan istri." Ibunya yang kurang yakin kalau anaknya bisa mendapatkan istri secepat itu hanya menjawab sambil tetap menumbuk padi dan tidak menyambut kedatangan anaknya. "Ya sudahlah, sekarang bawa dia ke kamar dan istirahat." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sang ibu sudah bangun dan mulai memasak. Setelah selesai, ia pun memanggil anaknya untuk makan. "Nak, mari makan. Ibu sudah menyiapkanmu sarapan." La Tongko Tongko segera keluar kamar. "Ibu, kenapa hanya aku? Apa menantumu tidak diberi makan?" Ibunya pun mempersilahkan La Tongko Tongko memanggil istrinya. Namun setelah dipanggil berulang kali, tidak ada jawaban. Akhirnya sang ibulah yang menuju kamar menantunya untuk dibangunkan dan disuruh untuk ikut makan. Tapi saat ia masuk, alangkah terkejutnya ia ketika ia tahu bahwa yang dibawa dan diperistri oleh anaknya
adalah sosok tubuh yang telah menjadi mayat dan mulai membusuk. Maka berteriaklah sang ibu, "Kenapa kau membawa orang mati masuk ke rumah? Keluarkan dan kubur," suruh ibunya. "Kenapa ibu berkata kalau dia sudah mati?" tanyalah Tongko-Tongko. "Itu karena dia berbau busuk." "Jadi kalau seseorang sudah berbau busuk, apakah itu berarti dia sudah meninggal?" tanyalah Tongko-Tongko lagi. Ibunya yang tidak ingin berlama-lama menjawab, "Ya begitulah. Sekarang bawa dia keluar rumah dan kuburkan agak jauh dari sini." Dengan berat hati, Tongko-Tongko pun membawa istrinya untuk dikuburkan di tempat yang agak jauh dari rumah. Setelah selesai, ia pun kembali dan lanjut makan bersama ibunya. Tiba-tiba, ibunya yang sedang duduk berjongkok di depannya kentut. Bau tidak sedap yang dihasilkannya membuat Tongko-Tongko berteriak, "Ibu berbau busuk. Ibu sudah meninggal." "Tidak, Nak, tidak. Ibu hanya kentut." "Tidak, ibu berbau busuk. Ibu sudah meninggal." Saat itu juga, Tongko-Tongko segera mengangkat ibunya dan membawanya untuk dikuburkan. Saat di perjalanan menuju di tempat di mana ia menguburkan istrinya, sang ibu berhasil melepaskan diri dan lari ke hutan. Tapi Tongko-Tongko tidak mengejarnya, karena ia teringat kalau ia belum menghabiskan makanannya. Ia akhirnya kembali ke rumah, masuk ke dapur lalu melanjutkan makan. Tapi saat ia sedang makan, tiba-tiba perutnya terasa sakit sekali dan ia kentut. Karena baunya tidak sedap, ia menggumam, "Saya sudah mati. Belum selesai makan, saya sudah mati. Nasibku sial sekali." Dengan terpaksa, ia pun mencari tempat yang paling nyaman untuk mengubur dirinya. Setelah berkeliling kampung, ia akhirnya menemukan sebuah pohon mangga yang sangat rindang dan banyak buahnya. Di bawah pohon mangga itulah ia menggali lubang sedalam lehernya dan mengubur dirinya sehingga hanya kepalanya lah yang muncul di atas permukaan tanah. Nah, itulah tadi kisah dari Tongko-Tongko. Teman-teman, kita tidak ingin menjadi sebodoh itu kan? Oleh karena itu, mari kita tetap semangat belajar dan mencari ilmu pengetahuan meskipun pandemi sedang berlangsung. Kita tidak ingin bodoh seperti dia kan? Demikianlah dongeng yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menghibur dan dipetik hikmahnya oleh kita semua. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak membuat kesalahan. Jadi apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.